Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, come back to me again. Okay, in this occasion, we would like to discuss about reading comprehension, about skimming. Okay, so do you know what is skimming? Perhaps you ever heard about skimming and also scanning because it's quite common, right? Okay, kira-kira apa nih skimming ya? Okay. Okay. Here, we are going to discuss about the definition, degrees of skimming, type of skimming, and then purpose of skimming, the benefits of skimming, techniques of skimming, and also the advantages and also disadvantages. Okay, here we go about the definition. So, skimming is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and general overview of the content. Jadi apa sih skimming ini gitu ya? Jadi skimming ini merupakan salah satu teknik ya dalam, reading, dalam membaca. Jadi tekniknya itu seperti apa? Nah, kalau dari definisi ini kita bisa lihat bahwa, skimming ini merupakan metode ya menggerakkan mata kita secara cepat, di atas teks gitu ya dengan tujuan hanya untuk mengambil main idea-nya saja, hanya untuk melihat ataupun, mengetahui apa ide pokok dari, bahan bacaan yang kita baca, ataupun general overview. Nah, jadi intinya bahwa dengan menggunakan teknik skimming ini, kita ingin mencari tahu apa sih ide pokok dari sebuah bahan bacaan. Misalnya ya ada sebuah teks gitu kan, yang terdiri dari beberapa paragraf, consist of 3 or 4 paragraphs, and then we want to know about the main idea. Perhaps there is a question, what is the main idea of this passage? Nah, ini kan sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, jadi untuk, mendapat jawabannya secara cepat, apalagi kalau mengerjakan soal reading, itu kan kita dibatasi oleh waktu ya tentu saja. Apakah bisa kita membaca semuanya gitu ya? Ya bisa saja, namun akan sangat banyak sekali menghabiskan waktu. Sementara dalam mengerjakan yang namanya soal-soal, misalnya dalam tes TOEFL, tes IELTS misalnya ya, itu kan dibatasi waktu. Nah, dengan menggunakan teknik skimming ini diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan, terutama misalnya untuk mencari main idea itu dengan waktu yang sangat singkat. Okay, let's continue. The degrees of skimming. So there are 3 degrees of skimming. The first one is slight degree. Yeah, it means that by practically ignoring unimportant linking words or words like the, for, with, to, on, it, etc. Nah, ketika kita melakukan teknik skimming yang slight ini, berarti kita membacanya itu dengan mengabaikan ya, tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Misalnya ada linking words ya, ada the, misalnya for, with, to, itu kan tidak terlalu bermakna ya. Maksudnya ya kita tanpa kita membaca itu kan ya tidak apa-apa juga kita lewati gitu ya. Ketika kita ingin mencari ide pokok. Nah, itu tidak perlu kita baca, bisa kita lewatkan. The second one, partial, it means by picking up the significant relative details also. Nah, kalau yang partial ini, kita tetap membaca cepat, namun tetap kita ambil hal-hal yang, signifikannya, gitu. Tapi tidak semua hal signifikannya kita baca ya, kita lihat sekilas, oh ini yang signifikan, kita baca lagi, kita lihat, ataupun kita, pahami, gitu ya. Nah, and the third one is complete, ya, complete skimming means by being concerned only with the main idea. Nah, kalau yang ini, yang complete ini, itu yang umumnya kita lakukan ketika mengerjakan soal-soal reading comprehension, ya, dengan hanya mencari ide pokoknya saja. Jadi fokus kita dalam membaca itu adalah untuk mencari ide pokoknya. So, our focus is only to find the main idea. Okay, that's about the degrees of skimming. Now, let's move to the types of skimming. So there are 3 types of skimming. The first one is skimming to overview, and then skimming to preview, and skimming to preview. Let's see one by one. The first one is skimming to overview. Nah, skimming to overview ini apa? The purpose of this method is to get an outline of what the material is about. You will be looking more at structure than content. Nah, kalau skimming to overview ini, berarti kalau dari makna ini ya, tujuannya itu
hanya untuk mendapatkan outline-nya saja dari bahan bacaan yang kita baca. Jadi kita lebih ke melihat structure dibandingkan konten. Nah, it relates with our previous materials about pattern of organization, right? Like sequencing, listing, or cause and effect, or compare and contrast. Nah, itu juga penting ketika kita melihat structure dari sebuah bahan bacaan, itu akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soalnya, kayak gitu. Karena dengan tahu structure-nya, misalnya ini adalah berbentuk cause and effect, jadi kita lihat dulu pertanyaannya berkaitan dengan apa. Apakah berkaitan dengan effect, berarti kita akan mencari signal words yang berkaitan dengan effect. Gitu. Atau berkaitan dengan cause, sebabnya, berarti kita akan membaca di bagian teks itu dengan mencari keyword, signal words berupa signal words for the cause, for example, because of, since, and then apa itu because of, ya, like since and the other things. Okay. That's about skimming to overview. And then the second one is skimming to preview. This is used when you know you are going to reread the material. Your purpose is to gather as much background information as you can on the subject without too much time on it. Nah, ini artinya apa? Kalau to review ini, ketika tujuan kita ini untuk membaca kembali ya sebuah bacaan gitu, mempreview. Your purpose to gather as much background information as you can. Nah, tujuan kita hanyalah untuk melihat background informasi. Ya, mungkin seperti ini. Kita sudah pernah membaca ya suatu bahan bacaan, lalu kita ingin mengetahui lagi gitu ya. Kita baca sekilas lagi dengan hanya ingin mencari informasi-informasi pentingnya saja kayak gitu. Oke? As you can on the subject without too much time on it. So we don't have we don't need to spend so much time on reading. So we can use skimming technique. And the last one is skimming to review. Yeah, you would use this method when you have already read the material and your purpose is to re-familiarize yourself with the content or revisit what we have read. Nah, yang tipe yang ketiga ini lebih ke review ya. Review berarti kita sudah pernah membaca sebuah bahan bacaan, misal sebuah artikel, for example article journals or novels or short stories, and then we almost forget about the content, for example, because we read that kind of materials long time ago, for example. And then we want to know about the content, then we can use the skimming technique, ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik skimming ini dengan hanya melihat general idea-nya saja in order to familiarize with the content, ya. Dengan tujuan kita bisa lebih familiar lagi dengan kontennya, seperti itu. Okay, that's about the types of skimming. Ya, ada 3. There are 3 types of skimming: skimming to overview, skimming to preview, and skimming to preview and skimming to review. Okay, now the purpose. Ya, what is the purpose or what are the purpose of skimming technique? So, kenapa sih kita penting menggunakan teknik skimming ini gitu ya? Of course, there are some purposes. The first one simply to see what the text is about. Nah ini, secara singkatnya untuk melihat teks ini, passage ini tentang apa sih? Nah, tadi kan kita tujuannya memang untuk melihat general content-nya gitu ya. And then glancing through the text to find the gist. To find the gist. Nah, kita mau melihat informasi-informasi pentingnya apa. And then to satisfy a general curiosity. Nah, bagi orang-orang yang curiosity-nya tinggi gitu ya, dengan teknik skimming ini kita bisa membaca banyak hal, kita bisa membaca banyak reading materials gitu. Dengan waktu yang singkat kita bisa tahu banyak hal ya. We can know many informations ya, much information. And not to find answer to particular question. Sebenarnya jawabannya ini bukan untuk mencari jawaban, teknik ini bukan untuk mencari jawaban yang spesifik ya, karena untuk mencari jawaban yang spesifik itu akan ada teknik yang lainnya yang kita kenal dengan scanning teknik. Nah, beda dengan skimming ini. Jadi kalau skimming ini kan hanya untuk mencari ide pokok, idea.
And then the last one is to summarize longer text. Nah, in order to summarize, to make the summary, or to make the conclusion, we can use this technique. Dengan menggunakan teknik skimming ini, ya gampang bagi kita untuk membuat summary dari sebuah bahan bacaan. Karena kita hanya melihat poin-poin pentingnya atau ide-ide pentingnya saja. Yeah, these are about the purposes of skimming. Okay, as we have discussed about the purposes, of course, the skimming technique has many benefits. Yeah, research shows that when we read faster, our comprehension increases. The word-to-word reader generally fails to grasp the meaning of sentences or paragraphs. And skimming and scanning methods of reading save time, of course. Nah, jadi kalau kita baca, misalnya kita baca satu persatu kata ya, kata per kata, umumnya we cannot get the points ya directly. Sometimes we lose the points. That's why we need to use the skimming technique in order to find the main idea, to find the general idea, and then we can conclude. Ya, jadi dengan menggunakan teknik skimming ini, gitu ya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mencari ide pokok gitu ataupun konten dari sebuah bahan bacaan dibandingkan kita membaca satu-satu gitu. Karena ketika kita membaca satu persatu takutnya nanti akan hilang, kita lupa gitu ya. Nanti we forget about the ideas when we move to another words and then we forget. That's why we have to read the sentences. I mean all sentences at same time. Also, of course, it can save our time because, like I mentioned previously, when we do some tasks or some assignment about reading comprehension, usually there will be limited time, yeah, because there is a time limitation, and then that's why when we use this technique, we can save our time, we can finish the tasks, the assignment, the reading comprehension, easily and on time, right? Okay. And techniques of skimming. Okay, now we are going to discuss about teknik ataupun caranya ya. Teknik itu ya caranya. The first one, read the title. Of course, this is the shortest possible summary of the content. By reading the title, we know what the passage, what the text are about. Ya, the passage and the text are about. Karena dengan kita melihat title-nya saja itu kita bisa kemungkinan bisa menebak gitu ya. We can guess what the content is gitu. Karena kan umumnya kayak rumah dari pagarnya, misalnya kita lihat pagarnya bagus, misalnya gitu ya, di depannya banyak tanaman-tanaman, kita bisa kayak menebak bahwa ini kayaknya rumahnya ini di dalam juga sama nih gitu ya. Kemungkinan akan sejuk gitu ya, banyak tanaman-tanaman juga atau apapun gitu. And then read the introduction or read in paragraph. Of course, read introduction karena biasanya poin-poin penting atau hal-hal penting dari sebuah bahan bacaan itu umumnya ada di introduction. Ataupun kalau dalam artikel journals itu ada yang namanya abstract ya. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya itu umumnya ada di abstract itu. So we have to read the abstract. Okay. And then read the first paragraph completely. Nah, so for example, when we have to read longer passages and the passage consists of more than 5 paragraphs, for example, if we want to read all of the paragraph, the 5 paragraphs, of course, it takes time, right? So what we have to do, just read the first paragraph, and then we can combine the ideas from each paragraph, and that's become the main idea. Okay, and for the rest, I mean, like in a paragraph, there will be topic sentence, right? And then supporting details or supporting sentence and concluding sentence. For the supporting sentences, we don't need to read, and we just can guess ya. Maksudnya gini, ketika kita membaca topik sentence tadi, the first paragraph ini kan umumnya the first paragraph atau the first sentence itu umumnya kan merupakan topik sentence.
Kalau first paragraph itu umumnya main idea. Nah, dengan kita membaca main idea, untuk isi-isi yang selanjutnya itu kita bisa menebak. Yang penting kita tahu dulu, ini membahas terkait apa? COVID-19. Misalnya, langkah-langkah membahas tentang pencegahan COVID-19. Nah, untuk isinya, contoh-contohnya kita bisa menebak ya, berdasarkan our background knowledge, apa saja sih misalnya cara-cara untuk mencegah COVID-19. Misalnya menggunakan masker, ya walaupun belum tentu ada, tapi saya yakin ada dari beberapa background knowledge kita yang disebutkan di sana. Gitu. And then if there are subheadings, read each one, looking for relationship among them. Oke, kalau ada subheadings, kita juga perlu membaca. Kita baca, lalu kita lihat hubungan dari masing-masing subheadings itu, dan juga dengan headingsnya apa hubungannya. And read the first sentence of each remaining paragraph. Nah, ini tadi. Jadi first paragraph kita baca dulu completely ya. Jadi first paragraph kita baca completely. Karena itu umumnya main idea-nya atau thesis statement-nya ada di sana. Nah, untuk yang paragraph-paragraph selanjutnya, we just need to read the first sentence. And the main idea of most paragraph appears in the first sentence. Nah, karena kenapa? Karena itu tadi. Kenapa hanya perlu membaca the first sentence? Karena umumnya main idea-nya itu ada di first sentence. If the author's passion is to begin with a question or anecdote, you may find the last sentence more valuable. Namun, ya perlu dicatat gitu ya. Kalau misalkan ini sebuah paragraf, teks itu dimulai dengan adanya question atau anecdote, nah umumnya ini main idea-nya bukan di awal ya, tapi ada di akhir sebagai concluding biasanya. Dia ada di concluding sentence, dan concluding sentence-nya itulah yang merupakan main idea-nya. Gitu. Oke. Oke. Jadi misalnya nih, misal kita membaca sebuah artikel jurnal misalnya ya. Jadi apa yang harus kita baca pertama kali? Jelas judulnya dulu ya. Lalu tadi read the introduction, berarti kita baca abstraknya. Oke, we read the abstract completely ya, karena itu kan masuk ke first paragraph atau introduction ya. Lalu baru kita lihat subheadingsnya. Misalnya ada di sana introduction, ada literature review ya, and then methodology, for example, and then results and discussion and conclusion. Jadi kita lihat subheadingsnya saja. Kalau memang perlu kita baca kalimat-kalimat pertamanya saja tadi, karena umumnya main idea-nya ada di kalimat pertama dari masing-masing paragraf itu, gitu ya. Dan yang terakhir biasanya kita baca conclusion, ya. Kalau dalam sebuah artikel, we have to read the conclusion because the conclusion is the summary. Almost same with the abstract. Kalau abstract itu dia gambaran secara keseluruhan, kalau si conclusion sebenarnya restatement ya, pernyataan ulang. Namun di sana juga umumnya akan dimasukkan suggestion for future research. Nah, kayak gitu. Kalau untuk artikel journals dan kita membaca itu berarti kita akan dapat ide apa sih suggestion untuk penelitian yang selanjutnya, gitu ya. Apa sih yang belum diteliti dengan yang peneliti-peneliti terdahulu, seperti itu. Oke, kalau teks yang lainnya sama saja. Caranya sama. Kalau baca buku ya title-nya dulu. Lalu kita baca awal-awal gitu ya. Baru subheadings dan sebagainya. Okay, so there are some advantages of skimming technique. The first one, it helps you understand, of course. By doing skimming technique, we can understand about the text, of course, yeah, in general, especially who the audience is, whether the text is written for professional, layman, a particular target group, or the general public. Jadi kita bisa tahu juga ketika kita membaca secara cepat dengan teknik skimming, kita bisa tahu siapa sih audiensnya, cocok nggak untuk kita, gitu ya. Apakah misal kita sedang mencari referensi untuk tesis kita, for example, untuk skripsi kita. Itu kan pasti kita akan mendownload banyak sekali artikel-artikel, atau kita melihat banyak sekali skripsi-skripsi atau buku-buku. Nah, untuk menentukan which one is the best reference, for example, the best references for our thesis, so we can read by using skimming technique. Kita bisa membaca dengan skimming technique tadi, sehingga which one is not, I mean, yeah, not related with our topic, yeah, we can move, yeah, we can remove, or we don't need to read again, yeah, we don't need to read continuously.
And then advantages, the other advantages, it helps you understand what kind of text it is, whether it is a report, lecture, article, or the like, or another kinds of text. Dengan teknik skimming juga kan kita juga kan tahu pattern organization dari sebuah teks ya. Jadi kita lihat secara sekilas, oh ini patternnya atau jenis dari teks apa, apakah report, apakah letter, apakah artikel gitu. Atau patternnya juga tahu apakah ini listing, sequencing, cause and effect, compare and contrast, or the other things. And it also helps you understand the purpose of the author, whether it is to describe, inform, to entertain, and general context of the text. Nah, kita juga bisa tahu ya tujuan. Nah, tujuan dari ditulisnya si artikel ini, si tulisan ini apa? Ya, kalau dia berbentuk descriptive text, so the purpose is to describe, right? Kalau dia informasi atau berita, news, ya to inform, ya to inform the reader about news, about information. And then if it is narrative text, so the purpose is to entertain. And also the general context and the other things, ya report, misalnya apa tujuannya. Of course, each of the text has its own purpose or purpose ya. Masing-masing punya purpose-nya sendiri-sendiri. Jadi dengan menggunakan teknik skimming, we can know the purpose, right? Yeah, it's the information is based on CONAR 2009, page 154. Okay, I think that's it. The explanation about skimming technique in reading comprehension. I hope you can get the point, you can understand, and you can try or practice the technique when you read. So you can save your time and you can get the point. I mean, you can get the main idea easily. Okay, that's it. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.